Sip, ini kayaknya kanan dua-duanya. Berarti ada yang salah pasang di sebelah. Gue kebalik gak sih? Halo Urban Life, balik lagi bareng gue Khalid di channel YouTube-nya Urban Life. Hari ini sedikit berbeda, kalau biasanya gue akan mereview sebuah earphone, TWS, headset. Kali ini gue akan mereview sebuah IM atau in-ear monitor. Betul, in-ear monitor. Ini pertama kalinya gue cobain in-ear monitor. Gue sebelumnya belum pernah nyoba. Yang biasa gue cobain itu adalah yang seperti kalian lihat di YouTube-nya Urban Life. Semua itu udah hasil tuningan. In-ear monitor itu seperti apa ya? Mari kita cobain sama-sama dan kita unboxing sama-sama di channel YouTube-nya Urban Life. Hari ini gue akan mengunboxing KZ EDX. Ya, ini yang EDX ya, karena nanti ada yang EDX Pro kalau nggak salah. Jadi ini kita coba dulu yang EDX. Untuk IM sendiri itu biasanya biasanya digunakan oleh penyanyi, drummer, gitaris ya, musisi lah kebanyakan itu yang biasa kita lihat tuh pakai di kupingnya itu adalah in-ear monitor. Dan juga buat para editor biasanya pakai in-ear monitor lebih baik karena dia suaranya flat katanya ya. Kalau gue sendiri sebenarnya gue belum pernah nyobain, jadi ini adalah hal pertama yang harus gue cobain sama-sama. Oke, sebelum masuk ke unboxing, jangan lupa di like, comment, subscribe channel YouTube-nya Urban Life agar gue makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Dan juga boleh tulis di komen, barang apa sih yang harus kita review berikutnya. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian dapat informasi terbaru dari Urban Life. Dan ingat, semua barang yang kita review ini akan kita jual di toko Urban Life. Oke, jadi pantengin terus channel YouTube-nya Urban Life. Langsung aja kita buka si in-ear monitor KZ EDX ini. Kalau dari bentuknya emang keren sih, dan kalau kita lihat penyanyi, musisi itu kebanyakan pada pakai in-ear monitor kayak gini. Langsung kita buka sama-sama si KZ EDX Pro ini. Bukan, KZ EDX. Iya, EDX. Kalau dari boxnya sendiri ini cakep sih kalau menurut gue, dengan harga di bawah 100 ya? Di kisaran harga 100 sampai 120-an sini cukup bagus banget. Boxnya itu terlihat mahal. Terus kalau kita buka seperti ini langsung disambut oleh si KZ EDX-nya. Ih, cakep sih bentukannya ya. Kalau misalnya orang awam mungkin pikirnya ini adalah TWS, tapi ini bukan ya guys. Bisa dibikin TWS, tapi kalian harus beli modulnya tersendiri lagi. Untuk yang dalam paket pembelian ini kita sudah mendapatkan apa aja, kita buka sama-sama. Yang pertama itu, don't forget the original intention of using earphone is to enjoy music. Asik. Yang pertama ini kita langsung disuguhkan oleh si in-ear monitornya, dan juga ini kabel, karena ini masih yang versi kabel ya guys, yang tadi gue bilang kalau kalian mau pakai TWS juga ada modulnya. Jadi ini modular banget sih, dan kabelnya itu bisa kalian upgrade sesuai yang kalian inginkan. Kabelnya sendiri banyak ada di toko kesayangan online kalian, kebalik, toko online kesayangan kalian, seperti itu. Sip. Lanjut, dapat apa lagi? Dapat juga spare ear tipnya, dan juga dapat buku panduannya, dan udah itu kosong. Sip, kita kesampingkan dulu aja. Kita akan pakai yang kita butuhkan aja, yaitu si kabel dan juga in-ear monitornya. Earbuds-nya nanti saja. Ini dia si KZ EDX aja ya, nggak pakai Pro. Coba kita keluarin sama-sama dulu. Ini modelnya seperti apa? Nah, sip, ini udah keluar. Sekarang kita coba lihat kabelnya kayak gimana. Wow, kabelnya oke lah ya. Sip. Kalau dari packagingnya sih ini cukup bagus buat harga segitu ya. Dan juga build quality juga oke banget. Di sini ada kabelnya yang masih pakai aux 3,5 mm dan juga sudah gold plated. Di ujungnya itu ini menggunakan 2 konektor pin. Nah, ini 2 konektor pin nih. Lalu tinggal kita colokin aja nih ke si KZ EDX ini, bass dynamic. Kita cobain sama-sama. Jadi inilah dia si KZ EDX ini kayak gini kalau udah jadi. Terus langsung aja, gue kayaknya nggak panjang lebar. Kalau gue bahas panjang lebar kayaknya agak sulit, karena ya gue bahas dari build quality-nya aja ya. Kalau build quality-nya ini dari si kabelnya ini cukup bagus, malah gue bilang bagus banget buat harganya di 100 ribuan. Dan juga kalau kita cek sama-sama, apakah ini anti kusut? 3, 2, 1, shoot.
Betul, ini anti kusut ya guys tuh. Kusut? Enggak lah, ini anti kusut ya guys tuh. Jadi ini anti kusut, jadi udah cukup bagus dan juga build quality-nya bagus banget sih kalau ini ada lapisan plastiknya lagi dan juga udah gold plated, jadi cukup bagus. Dan juga ini udah ada 3 pin konektor, di mana artinya ini memiliki mic yang bisa kalian gunakan untuk telepon. Dan juga ini ada tombol fungsinya, misalnya 3 kali itu previous atau 2 kali next, nanti kita baca sama-sama ya. Tanpa panjang lebar lagi, kayaknya udah nggak ada lagi yang harus gue bahas untuk dari build quality ini. Cukup bagus banget, nggak ada yang godek-godek, nggak ada yang punya apa-apa, dan juga dari bentuknya oke banget. Terus untuk fittingnya sendiri, nah untuk fittingnya sendiri ini udah cakep banget dan juga secure banget ya kan, apalagi dengan kabel earhook kayak gini, ini udah enak banget. Nggak bakal godek-godek gimana pun. Nah, terus ini juga dengan kabel yang kayak gini anti kusut juga udah cukup baik. Apalagi kalau ini panjangnya udah cukup sesuai lah buat masuk kantong, masih bisa. Oke, daripada panjang lebar karena ini IDX dan juga ini adalah tipenya kabel, jadi mungkin fiturnya itu nggak terlalu banyak yang bisa gue sebutin. Tapi ini memiliki spesifikasi seperti ini. Gue sebutin satu-satu ya guys. Menggunakan konfigurasi 10 mm composite magnetic dynamic. Lalu untuk wear-nya itu untuk penggunaan ini ya, seperti ini earhook untuk kabel yang sudah terdapat di dalam paketnya. Untuk sensitivitasnya sendiri ini di 112 dB dan impedance-nya itu di 20 ohm. Lalu frekuensinya itu dari 10 sampai 20.000 Hz. Plug type-nya dia menggunakan mode L kayak gini dengan 3,5 mm jack dan juga udah gold plated ya guys. Lanjut, untuk panjang kabelnya sendiri ini kurang lebih ada di 125 cm. Emang iya? Ya, 125 cm. Lalu ada control button di mic-nya kayak gitu. Untuk yang gue dapet ini ada mic-nya ya di sini. Untuk beratnya sendiri ada di kisaran 23 gram. Oke. Lanjut, langsung aja kita sama-sama dengerin sampel suara yang dihasilkan oleh si KZ IDX ini. Oke, tadi musiknya udah, sekarang waktunya kita dengerin sampel mic-nya. Ini dia sampel mic dari si KZ IDX ini. Ya, Urban Love, ini adalah test mic dari KZ IDX. Bagaimana menurut kalian suaranya? Baguskah, jernihkah, atau biasa aja, atau bahkan ini jelek? Silakan tulis penilaian kalian di komentar di bawah. Nah, gimana sampel mic-nya? Ya, seperti headset pada umumnya lah ya. Ini masih oke lah buat dengerin, semuanya masih terdengar, clear juga. Dan juga suara yang dihasilkan juga ya cukup baik lah menurut gua. Oke, kesimpulannya, IEM mungkin untuk beberapa orang ini cukup enak, apalagi buat kalian yang mengejar
earphone atau headset dengan suara yang dihasilkan itu rich gitu kan, lebih kaya gitu suara yang dihasilkannya. Dari instrumennya semua terdengar, dari misalnya gemericik air terdengar, ini cukup baik banget, bahkan ini kalau gue bilang bagus banget. Cuman kalau buat kalian yang ngejar bass atau yang demen suara dem gitu kan, itu ini kurang cocok menurut gue. Mungkin seri KZ yang lain ada yang lebih cocok seperti itu. Dengan harga di bawah 100 ribu ya? Dengan harga di bawah 100 ribu, menurut gua gimana? Kalau menurut gua ini udah cukup baik banget buat kalian yang mau mencoba masuk ke dunia IM, ini udah cukup bagus banget. Dan juga misalnya kalian buat ngedit, buat dengerin musik atau kalau lagi main musik buat dengerin suara hasil genjrengan kalian atau suara kalian, ini udah cukup bagus banget sih in-ear monitor dari KZ EDX ini. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel YouTube-nya Urban Life dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan juga in-ear monitor ini akan kita jual di salah satu toko Urban Life kita. Jadi pantengin terus channel YouTube-nya Urban Life biar kalian tahu dapat infonya dari mana nih barang ini akan dijual, ya kan? Boleh juga DM ke Instagram kita, siapa tahu kalian dapat penawaran terbaik, ya kan? Oke deh, gua Khalid pamit. Dadah.